Januari kemarin, kita sudah memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab ini teman-teman adalah salah satu dari 4 bulan haram yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Rajab yang termasuk bulan haram adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dalil pokok yang membahas keutamaan 4 bulan haram terdapat dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 36. Ayat tersebut menegaskan pentingnya bulan-bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab dengan memberikan penekanan pada larangan terhadap perbuatan dosa, terutama maksiat. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Wah, apa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Minha 4 hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran. Bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. 12 syahran, 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Minha 4 hurum. Di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ya, yang tadi dijelaskan ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah di bulan yang 4 ini fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menganiaya diri kamu di bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Dalam ayat yang tadi kita bacakan, Allah menegaskan larangan untuk tidak menzalim diri sendiri. Bukan sekedar sebagai larangan umum, tapi sebagai larangan yang lebih tegas. Ada penekanan di situ. Terutama terkait dengan perbuatan dosa. Keempat bulan tersebut memiliki keutamaan yang sama-sama signifikan. Meskipun di situ bulan Rajab adalah bulan yang terpisah dari 3 bulan yang lainnya. Kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu kan saling berdekatan. Rajab terpisah, tapi memiliki keutamaan yang sama di antara 4 bulan tersebut. Larangan terhadap perbuatan maksiat dalam ayat tersebut tidak hanya bersifat umum, melainkan menjadi lebih mendalam dan intensif selama 4 bulan haram. Dalam konteks ini, bulan-bulan tersebut memberikan panggilan yang sangat kuat dari Allah, anjuran dan dorongan yang lebih khusus agar kita memberikan perhatian yang lebih kuat di 4 bulan tersebut. Agar apa? Agar kita menjauhi segala perbuatan dosa dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya kita memahami bahwa larangan ini tidak terbatas pada 1 bulan saja, tapi mencakup seluruh 4 bulan tersebut. Dengan penegasan yang lebih kuat pada bulan-bulan tersebut, umat Islam diingatkan untuk menjaga diri dari godaan maksiat dan lebih fokus pada perbuatan baik serta ibadah. Dalam konteks agama Islam, keempat bulan haram yang tadi kita sebutkan menjadi periode yang istimewa untuk meningkatkan ketakwaan dan menjauhi perbuatan dosa. Kesadaran akan keutamaan ini memperkuat komitmen kita sebagai umat muslim, sebagai muslimin dan muslimat, untuk menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran agama. Tidak hanya selama 1 bulan, melainkan sepanjang tahun. Dengan memperhatikan khusus pada bulan-bulan yang dianggap suci. Nah, lalu apa saja nih yang boleh, yang dianjurkan
untuk kita lakukan sepanjang bulan Rajab, sepanjang bulan Rajab dalam konteks kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab meskipun ia terpisah dari 3 bulan haram lainnya memiliki kekhususan tersendiri. Bulan ini diperkaya dengan keberkahan amalan-amalan masyru', amal-amalan yang disyariatkan, yaitu memperkuat panggilan untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, serta melalui perbuatan baik dan ibadah-ibadah soleh. Pertama, dalam mengisi bulan Rajab, ini sepanjang bulan Rajab ini, kita disunahkan untuk memperkuat umat Islam ini, dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Puasa-puasa seperti puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, 3 hari apa? 3 hari sebulan, dan puasa Daud yang sehari ini puasa, besok tidak. Itu bukan hanya sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah, tapi juga sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Puasa-puasa ini menjadi sarana spiritualitas yang mengantarkan umat Islam menuju keridhaan Allah serta keberkahan hidup. Yang kedua, tidak hanya sebatas puasa, amal-amalan soleh juga menjadi bagian integral dan keberkahan di bulan Rajab. Perbuatan baik, berbakti kepada sesama, memberikan pelayanan terhadap masyarakat harus dilakukan dengan tekun dan lebih kuat lagi, lebih banyak lagi. Semua ini lebih baik lagi. Semua ini sejalan dengan pesan Al-Quran dan Surah Taubat ayat 36 yang tadi kita bacakan, yang menekankan pentingnya memaksimalkan amal soleh di bulan-bulan haram dan meninggalkan segala perbuatan zalim dan segala dosa. Yang ketiga, menjauhi maksiat juga menjadi bagian tak terpisahkan dari keberkahan bulan Rajab. Dengan menghormati larangan Allah dan menjauhi segala perbuatan dosa, umat Islam menciptakan lingkungan spiritual yang bersih, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan keberkahan yang lebih mendalam. Ini akan kita peroleh kalau di bulan Rajab ini kita betul-betul menjadikan bulan ini sebagai bulan yang di dalamnya hanya kita isi dengan segala kebaikan, dan di bulan ini kita tentu saja sudah berusaha untuk menolak segala maksiat dan dosa. Tapi di bulan Rajab ini, mulai bulan Rajab ini, kita dianjurkan dan disunahkan untuk memperkuat lagi upaya ikhtiar dan effort kita untuk melawan segala godaan melakukan maksiat dan dosa. Teman-teman, amalan-amalan yang tadi kita sebutkan bukan hanya mencerminkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menunjukkan kebijaksanaan untuk mengoptimalkan potensi diri kita masing-masing dalam mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan melibatkan diri dalam amalan-amalan yang disyariatkan tadi, umat Islam dapat merasakan keberkahan dan keutamaan bulan Rajab secara lebih mendalam. Nanti itu, kalau kita sudah melakukan itu, tingkat spiritualitas kita akan menguat. Rasa dekat kita kepada Allah itu akan semakin berasa. Dan itu akan menjadi tabungan start awal yang luar biasa sebelum kita kemudian bertemu dengan bulan Sya'ban, dan akhirnya kita bertemu dengan bulan yang kita damba-dambakan, yaitu bulan Ramadan. Insya Allah. Sebagai periode suci, bulan Rajab memberikan kesempatan emas bagi kita, umat Islam, untuk meningkatkan kualitas ibadah dan meraih keberkahan yang melimpah. Dengan demikian, bulan Rajab tidak hanya menjadi waktu yang dihormati, tetapi juga menjadi pintu gerbang menuju peningkatan diri dan keberkahan yang abadi. Ujung-ujungnya nanti kita akan dihadapkan kepada pintu gerbang ketakwaan di bulan Ramadan. Dan kita mulai step-stepnya itu, tangganya itu sejak bulan Rajab ini. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 160, siapa yang berbuat amal baik, maka ia akan dibalas 10 kali lipat dari amalnya. Man jabil hasanati falahu asyru amthaliha. Kalau kita berbuat kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Menurut kitab
Khazinatul Ulama dijelaskan bahwa pahala kebaikan pada bulan Rajab dijadikan 70 kali lipat, sedangkan di bulan Sya'ban 100 kali lipat, dan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan akan dibalas oleh Allah 1000 kali lipat. Pelipat gandaan ini khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab adalah bulan yang harus kita jadikan sebagai bulan untuk menanam yang kelak akan kita panen. Sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami tanaman yang sudah kita tanam di bulan Rajab. Jadi kalau bulan Rajab ini, sekarang kita di bulan Rajab ini, ibarat ini adalah bulan untuk menanam segala pohon-pohon kebaikan. Gitu, ya. Kemudian nanti di bulan Sya'ban, saatnya pohon-pohon kebaikan sudah kita tanam sepanjang bulan Rajab, kita sirami, kita rawat, kita bersihkan dari segala hal-hal yang bisa mengganggu, merusak pohon-pohon kebaikan tersebut. Dan nanti insya Allah ketika kita sampai di bulan Ramadan, itu adalah bulan untuk memanen buah dari tanaman kebaikan yang kita tanam di bulan Rajab dan kita pelihara sepanjang bulan Sya'ban. Nah, beruntunglah teman-teman buat kita-kita, buat kaum muslimin yang bertemu dengan bulan Rajab, lalu mau bercocok tanam, beramal soleh, miskin tabur itu sebutir biji sawi. Ingat, banyak orang yang di bulan Desember kemarin, ya, sebelum tahun baru Masehi, kita ketemu, kita sempat makan bareng, bercanda-canda, betul? Tapi di bulan Rajab ini, di bulan Januari ini, orang yang sudah tidak ada bersama kita di dunia ini. Banyak begitu, ada. Hari Jumat kemarin di Hong Kong, kita menyolatkan jenazah sahabat seperjuangan kita, betul? Kalau nggak salah 2 minggu lalu juga begitu. Beruntunglah kita yang masih Allah takdirkan bertemu dengan bulan Rajab ini, ya. Nah, mengapa kita dianggap beruntung ketika kita diberikan oleh Allah peluang dan kesempatan bertemu dengan bulan Rajab? Karena sekecil apapun yang ditanam di bulan haram, salah satu di bulan Rajab ini akan dilipat gandakan hasilnya dan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah berkata, "Syahrul Rajab syahrul zar'i wa syahrul Sya'ban syahrul saqir zar' wa syahrul Ramadan syahrul hisad zar'i." Bulan Rajab adalah saatnya bulan menanam, syahrul zar'i. Dan sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman, syahrul saqi zar'i. Sedangkan bulan Ramadan adalah syahrul hisad zar'i, bulan menuai hasil. Sebagai bulan menanam, berpuasa di bulan Rajab memiliki banyak manfaat. Pertama, tentu saja kita melatih diri memasuki bulan puasa Ramadan yang akan datang kurang dari dua bulan mendatang. Kemudian yang kedua, mendapatkan berbagai macam pahala dan ganjaran kebaikan. Selain itu, ada beberapa amalan yang bisa kita laksanakan sepanjang bulan Rajab. Di antaranya melaksanakan ibadah, salat berjamaah, salat sunnah, bersedekah, dan membaca Al-Quran. Persiapan Ramadan tak hanya terkait puasa, akan tetapi dengan ibadah-ibadah lain yang harus continue kita laksanakan sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun. Yang kedua, kita memperbanyak doa. Doa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Ini kalau teman-teman di ITN hafal semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan panjangkanlah umur kami hingga kami bisa berkesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Doa ini disunahkan dibaca ketika bulan Rajab tiba. Semoga teman-teman di bulan Rajab ini menjadi persiapan kita untuk melatih mental dan spiritual untuk menghadapi bulan Sya'ban dan Ramadan.
Semoga kelak kita bisa menjaga dan memanen apa yang sudah kita tanam dari benih kebaikan di bulan Rajab. Tak hanya berhenti di 3 bulan ini, kita juga bisa konsisten, bisa istiqomah untuk terus menanam kebaikan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap. Semoga kemudian selama bulan Rajab ini kita bisa meningkatkan amal ibadah kita serta amal-amal kebaikan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua, termasuk teman-teman di Hong Kong, di Makau, punya peluang yang sangat besar untuk menanam pohon-pohon kebaikan. Banyak teman-teman kita di shelter yang membutuhkan bantuan. Banyak teman-teman kita di lapangan yang mungkin membutuhkan sentuhan-sentuhan spiritualitas untuk mengajak mereka ke jalan yang baik, ke jalan yang benar. Karena pada hakikatnya sebetulnya mereka berasal dari kampung sama dengan kita, dan mereka sebetulnya berasal dari keluarga yang baik, keluarga yang patuh beribadah, keluarga yang sering mengamalkan amal-amal kebajikan sesuai dengan perintah agama. Namun ketika mereka terbang ke Hong Kong, mereka punya uang yang cukup berlimpah, pun godaan datang dari kiri dan kanan, depan, belakang. Mereka tidak tabah, tidak sabar menghadapi cobaan-cobaan dan godaan tersebut. Akhirnya mereka banyak terjerumus kepada kehidupan yang hedonis, kehidupan yang hanya memikirkan bagaimana caranya bersenang-senang dan berhura-hura. Mereka lupa bahwa mereka diberikan ruang yang besar oleh Tuhannya Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu minimal 5 kali yang diberikan untuk bermunajat, untuk berdoa dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga mungkin bahkan bulan Ramadan yang akan datang di Ramadan sebelumnya, mereka nggak peduli tuh. Ketika liburan kita bisa lihat ada yang cuek aja makan, cuek aja minum, ada yang cuek aja melakukan maksiat. Nah, ini semua adalah ladang-ladang lahan-lahan menanam, lahan nandur buat kita semua. Kita berkiprah di situ, kita ingatkan mereka untuk kembali ke jalan-jalan kebaikan. Mudah-mudahan Allah bukan hanya memberikan kemauan pada diri kita. Kalau mau pasti kita semua mau berbuat baik, betul? Kita semua pasti mau untuk mengajak orang kepada kebaikan, betul? Tapi selain kemauan, kita juga diberikan kemampuan dan kekuatan untuk mengajak mereka, mengajak kita sendiri, mengajak mereka jalan kebaikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala niat baik kita, Allah mudahkan sekali segala perbuatan baik kita, dan kemudian Allah atas apapun yang ingin kita lakukan dalam jalan-jalan kebaikan. Alhamdulillah, wa kullu niyatin shalihah bila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyati wa qadiyya habishillahi lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Beli wali-walidaya, amin. Baik teman-teman, saya ini baru pulang dari habis kumpul-kumpul dengan keluarga besar di Bogor, baru nyampe rumah di Jakarta. Masih ngantuk habis perjalanan panjang. Tapi alhamdulillah saya masih bisa bersilaturahmi dengan teman-teman.
kita berbagi kebaikan di sini, saling mengingatkan. Dengan jadwal tausiah ini penting sekali buat saya juga, sehingga saya bisa menyampaikan pesan kebaikan ke teman-teman. Tapi yang terpenting dari itu semua, saya juga mendapatkan pengingat diri. Kita sering berbicara, saya juga mendengarkan apa yang saya ucap, sehingga itu menjadi pengingat diri bagi saya juga untuk selalu ingat-ingat jalan-jalan kebaikan dan menjauh dari jalan-jalan keburukan. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala keinginan baik kita. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita doa bersama agar semua yang kita harapkan, semua kita inginkan, diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi na'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna al qawmil kafirin. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala aiban illa satartah wala dayna illa qadaitah wala hajatan min hajatin wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna ya Allah barakatuh. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afwan karim wa'afwan karim wa'afwan karim. Dawa biya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz, jazakallah atas ilmunya, waktunya, semoga sehat walafiat selalu. Amin. Jadi kampung udah nggak dingin ya? Iya dingin, besok dingin tambah dingin. Besok dingin. Juga. Oke. Jaga kesehatan. Jangan lupa pakaiannya disesuaikan. Terus yang terpenting tuh ketika dingin itu dingin mencekam. Perhatikan pakai saat kita menggunakan air saat ini apa gitu, jangan sampai tangan ini pada retak-retak di perinya, minta ampun itu ya. Ya Ustaz. Yang sedih ini kasih tahu kepada yang junior gimana cara mengantisipasi biar tangan kita nggak pecah-pecah, kering kemudian terluka. Itu sakitnya minta ampun itu ya. Jadi semoga Allah selalu melindungi kita, menjaga kita, kemudian kita hanya berhadapan dan diiringi kebaikan dalam hidup kita. Amin. Robbal. Mohon maaf apabila ada yang dari yang saya sampaikan atau cara saya menyampaikan ada yang kurang berkenan di hati teman-teman, sehingga dengan saling maafkan, silaturahmi kita, ngaji bareng kita pada sore hari ini hanya menghadirkan kebaikan, manfaat, keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.